kenapa Bapak panggil kemari? Tahu. Apa? Kenapa? Sebab datang lambat. Datang terlambat. Tadi Aziza datang jam berapa? Jam 7.45. Jam 7.45. Kamu tahu kan aturan sekolah harus datang jam 7 tepat. Nah, Aziza sudah membuat kesalahan, datang terlambat, ya. Iya. Dia juga pernah datang terlambat, sering datang terlambat. Itu manusia itu memang sering membuat kesalahan, sebenarnya tempatnya salah, wajar itu ya, manusiawi. Tapi di sini Pak Guru tidak mau cari kesalahan kamu, tidak mau cari siapa yang salah siapa yang benar, tapi Pak Guru mau bantu kamu mencari solusi supaya kamu tidak terlambat lagi. Tapi sebelumnya Pak Guru mau tanya, kenapa kok bisa datang terlambat? Udah lambat. Oh, Aziza tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 10. Jam 10. Oh, karena tidur lambat, akhirnya bangunnya lambat juga, gitu. Terus ngapain aja tuh kok sampai tidur jam 10? Nonton TV. Nonton TV Aziza dan malam. Sekarang Pak Guru mau tanya, mau bantu kamu cari solusinya. Kira-kira bagaimana solusinya supaya kamu bisa bangun cepat? Pasang alarm dan tidur cepat. Alarm dengan tidur cepat. Oke, tadinya Aziza sering nonton TV, tidurnya jam kemalaman. Terus Aziza mau rubah itu. Rubah, jadi tidurnya mau jam berapa? Jam 8 sudah mau tidur, jam 8 malam. Sholat isya tidur ya. Belajar, sholat isya baru tidur. Jangan kalau mau nonton TV, tapi jangan tidurnya jangan sampai ke malam. Terus yang kedua, apa tadi? Pasang alarm. Pasang alarmnya kalau bisa jam 4:30 atau jam 5 supaya bangun sholat subuh. Terus mulai kapan kira-kira itu Aziza mau merubah itu? Mulai besok mau bangun cepat, berusaha bangun cepat ya. Berarti mulai nanti malam sudah mau tidur cepat juga. Oke, mulai nanti malam juga Aziza mau pasang alarm juga. Mudah-mudahan Aziza sudah tidak akan terlambat lagi besok ya. Sudah. Menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif? Betul sekali, budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan baik, disiplin positif bagiannya, termasuk bagian dari budaya positif yang harus bukan bisa, tapi sebenarnya ini harus kita terapkan di sekolah kita. Ini, budaya positif adalah suatu lingkungan yang mendukung dan mendorong individu untuk berkembang secara positif. Budaya positif ditandai dengan nilai-nilai dan keyakinan positif. Nah, untuk menciptakan budaya positif atau untuk menjalankan nilai-nilai itu harus ada komitmen dari semua pihak yang terlibat. Berarti bukan hanya siswa. Artinya keyakinan kelas itu bukan hanya untuk siswa, tapi untuk kita semua guru di sekolah. Artinya berarti budaya positif ini sebenarnya bisa terlaksana bukan hanya untuk murid, tetapi untuk semua warga sekolah termasuk gurunya. Nah, apa saja yang termasuk budaya positif yang harus diterapkan di sekolah? Artinya kalau berapa ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini saja bisa kita terapkan di sekolah. Insya Allah sekolah kita sudah termasuk dalam budaya positif, sudah termasuk menerapkan budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif, bagian-bagian dari budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kontrol itu positif. Disiplin positif adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan, sebenarnya di sini bukan juga anak, berarti mengajarkan kita semua warga sekolah untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang tadi kita terapkan tadi di kelas. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, berarti kemauan diri kita. Disiplin positif tidak akan bisa kita terapkan kalau
dalam diri kita tidak ada kemauan untuk berubah. Dapat membuat murid memahami dan menyadari segala tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan hukuman dan pujian. Disiplin positif bisa terlaksana bukan karena adanya hukuman atau karena adanya pujian, tetapi bagaimana caranya kita supaya ada kemauan dalam diri kita untuk melaksanakan disiplin itu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kita berbuat sesuatu, manusia baik kita guru ataupun anak ataupun orang tua, semua manusia ada 3 yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapat pujian, memuji. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri atau artinya kesadaran dari diri kita untuk berbuat sesuatu. Oke, kita lanjut di yang ketiga. Ini yang ketiga tadi, keyakinan kelas atau nilai-nilai dari nilai dari tadi. Apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Merupakan kesepakatan antara guru dan murid, atau antara guru dan murid, kesepakatan keluarga sekolah yang harus diterapkan dalam lingkungan sekolah berupa nilai-nilai kebajikan universal yang mudah dipahami dan diterima. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, temankan. Yang kelima, posisi manajer. Sekarang kira-kira kalau di rumah ya, pertanyaan di rumah ya, kira-kira dari 5 posisi ini, posisi apa yang biasa ibu terapkan di sama anak? Penghukum kah? Membuat merasa bersalah kah? Atau teman kah? Atau pemantau kah? Atau manajer? Kalau penghukum, guru menggunakan hukuman untuk mengendalikan perilaku murid. Hukuman itu bisa fisik, verbal, atau emosional. Kalau pembuat merasa bersalah, kita membuat anak-anak itu kita pojokkan dia. Kamu ini jangan berbuat begitu, itu salah. Berarti kita pojokkan dia seolah-olah dia supaya dia merasa kecil hati. Akhirnya dia tujuan kita supaya dia mau mengikuti kita, mau berbuat, memperbaiki supaya dia berbuat baik. Itu posisi membuat merasa bersalah. Posisi teman, tahu kan maksud posisi teman? Berarti kita berteman dengan murid. Kita bela murid, apapun yang dilakukan murid kita bela. Dia mau berbuat salah, dia mau berbuat baik, dia mau melanggar, dia mau mengikuti aturan kita, selalu kita bela dia. Kita posisikan diri kita sebagai teman dia. Selalu kita bela. Posisi pemantau berarti kita memantau atau melihat perbuatan siswa. Kalau ada yang melanggar, kita arahkan dia ke konsekuensi atau apa yang sudah disepakati. Kita arahkan dia ke konsekuensi yang ada. Misalnya ada kesepakatan di sekolah, kalau lambat datang ke sekolah, datang masuk kelas, kalau lambat datang masuk kelas, maka dia harus mengganti keterlambatannya itu di jam istirahat. Contohnya ini, misalnya begitu. Itu konsekuensi. Berarti kalau ada yang lambat, kita tidak hukum dia, tapi kita arahkan dia ke konsekuensi itu. Posisi manajer, guru bekerja dengan murid, bekerja sama dengan murid untuk menumbuhkan kesadaran diri murid supaya dia mau berbuat atau memperbaiki perilakunya. Nah, dari posisi ini kembali ke Maya, kira-kira posisi mana yang biasa Ibu Maya lakukan? Saya posisi manajer saya. Manajer. Bisa dijelaskan lebih dalam menurut mana posisi manajer dari Ibu? Berapa? Kan di sini dibilang guru bekerjasama dengan murid dan murid untuk bertanggung jawab atas perilaku. Contohnya kemarin di kelas 6 sampai kelas 9, iya kita buat negara-negara ASEAN. Iya. Jadi saya kasih tugas, saya fasilitasi. Jadi saya fasilitasi dalam artian saya fasilitasi karton, materi. Jadi saya arahkan dia, oh ini di bagian sini, nanti yang ini yang termasuk tokoh-tokoh pendiri ASEAN di mana. Jadi berarti di situ sudah terjadi kerjasama antara saya. Posisi manajer di dalam pembelajaran berarti itu ada hubungannya dengan pembelajaran
diferensiasi itu nanti saya bakal kita jelaskan lagi. Tapi memang betul itu posisi manajer juga. Kalau saya pribadi, kalau baik, ya, Kalau saya di posisi mantau. mantau, iya, Jadi kita sebagai guru punya aturan ini dengan ada konsekuensi. iya, Konsekuensi Kesepakatan. kesepakatan. Kita pantau apa supaya tidak terjadi kekerasan di apa di aturan yang seperti yang itu tadi. iya. Ada lagi mungkin? Kalau saya sebenarnya kalau saya bukan Jangan dulu yang paling baik, mohon maaf, jangan dulu yang paling baik. saya. Yang ibu terapkan pada umumnya. Bu. Kalau saya ini campuran Iya. Biasanya di mana? Di mana? dua macam. Nah, Kalau untuk menghukum untuk tahap sekarang mulai saya bukan apa saya minimalisir iya. karena mulai saya memahami kan. Terus yang paling untuk air-air ini yang paling banyak saya terapkan dua posisi memantau. Karena kan kelas 1 ini baru semester 1. Saya pantau. Terus yang berikut mulai saya memadukan dengan manajerial. Iya. Saya harus pastikan anak ini dia tahu posisinya dia sebagai anak, posisi dia sebagai siswa di kelas. Saya yang sebagai manajernya di situ bekerja sama dengan murid itu supaya dia tahu di mana kelebihan dan kekurangannya. Apa kesalahannya? Kalau misalnya dia berbuat kesalahan, dia mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jadi kalau posisi saya untuk sekarang di dua posisi tadi, di pemantau dan manajer. Nah, tapi untuk memastikan yang sebenarnya nanti kita pendapat dari Bapak CGP. Oke. Ya. Kalau saya, dari saya lagi. Kalau saya bahkan sampai sekarang pun saya lebih ke posisi teman. C, posisi teman. Makanya kalau buat ibu lihat biasanya saya di sekolah ditemani, tidak ada pernah menghukum anak-anak karena saya senang berteman dengan anak-anak. Dari dulu bahkan waktu saya masih di Botisone, posisi ini yang selalu saya terapkan di kelas, baik di sekolah maupun di sekolah. Kadang-kadang juga lari ke posisi penghubung, bukan kadang-kadang, sering juga lari ke posisi penghubung. Kalau saya sudah bilang batas kesabaran, sudah tahu saya jemur, saya suruh push up, saya suruh lari di lapangan. Saya kan kalau di Botisone itu lapangannya tidak ada lapangan di dalam sekolah, di luar sekolah lapangan umum. Saya suruh dorong keliling, karena memang lapangan itu kan dikelilingi jalan aspal itu. Saya suruh keliling orang di situ. Karena memang kelas 5 kan pas atas yang saya ajar. Saya dulu posisi penghubung, yang lebih sering posisi teman, tapi sering juga saya lakukan posisi penghubung. Nah, sekarang dari 5 posisi ini, kira-kira posisi mana yang paling baik? Kalau menurut ibu? Ya, betul sekali yang ibu Arya tadi jelaskan, posisi manajer itu yang terbaik sebenarnya.